Aku nggak peduli dilihat Bu Sandra sama teman Doni. Pokoknya aku harus ketemu nenek sekarang juga. Pasti sekarang aku udah tahu di mana kontrakannya Bu Ito dan juga Alesa. Jadi aku gampang, mudah untuk mencari Alesa supaya bisa tes DNA. Dan sebentar lagi akan terbongkar siapa kamu dan siapa Alesa. Aku tuh heran banget sama kamu. Kenapa sih kamu tuh ngotot banget? Pengen kalau aku itu ada hubungan darah sebagai ibu dan anak sama Alesya. Kenapa? Karena kamu gak suka sama aku. Emang aku gak pernah suka sama kamu? Oh, aku tahu kenapa kamu tuh gak suka sama aku. Karena kamu itu sirik kan sama aku. Karena apa? Karena aku udah punya suami, aku udah punya anak. Sementara kamu itu perawan tua yang gak laku sama Jaga mulut kamu. Aku gak seburuk itu ya. San. Udah, kenapa jadi pada ribut sih? Ini di rumah sakit. Adik kamu, kalau ngomong tuh suka ngasal. Seenaknya aja dia ngomong. Jadi jaga omongannya. Aku bukan anak manja ya. Kamu aja yang sensi kan? Udah, Sandra udah. Karena kamu takut karena sebentar lagi Alesa itu akan datang dan tes DNA. Iya kan? Cukup. Aku nggak mau ya kalian ribut di sini. Kondisinya Bu Masito itu lagi kritis. Sebaiknya kalian berdoa untuk kesembuhan Bu Masito. Bukan malah berantem sendiri. Kamu ajar adik kamu ya, Mas? Gimana caranya menghormatin orang? Apalagi aku, kakak ipar sendiri. Kenapa sih? Masih aja belain Barani. Pas kamu tuh harusnya bantu aku dong. Kamu tahu sendiri kan Barani itu kayak apa? Banyak bohongnya, banyak modusnya. Hei, Sandra. Aku lagi nggak belain siapa-siapa. Ya, tenang. Ini rumah sakit. Aku nggak mau kalian itu berantem di sini. Sementara kondisinya Bu Masito lagi kritis. Oke? Ya. Permisi Kak, Iya deh, kenapa? pasien yang baru datang ke sini terus dirawat di mana ya Kak? Namanya Bu Masito. Tergantung kondisi pasien deh, ada yang masuk ruang IGD, ICU, atau kamar rawat inap untuk pasien yang opname. Duh, ini dirawat di mana ya? Nenek kamu kapan masuk rumah sakitnya? Namanya siapa tadi? Ibu Masito hari ini masuknya sakit jantung. Kalau kondisinya kritis, bisa jadi masuk ruang ICU. Tapi untuk lebih jelasnya, kamu boleh tanya ke bagian informasi yang ada di sebelah sana. Oke ya, makasih. Jadi sama-sama. Mas bisa lihat sendiri kan? Bagaimana khawatir dan bagaimana pedulinya Mbak Rani sama Bu Ito. Jadi aku yakin banget kalau mereka itu memang punya hubungan keluarga, Mas. Soal itu kan kita udah sering bahas. Dan solusinya kita udah dapat. Tes DNA antara Mbak Rani sama Alesa. Aku minta tolong sama kamu, ya. Tadi kata bagian informasi nenek lagi di ruang ICU. Berarti keadaan nenek gawat. Selama tes itu belum dijalankan, jangan bikin suasana menjadi panas. Aku nggak bermaksud membuat suasana itu jadi panas, Mas. Aku cuma mau masalah itu cepat selesai, Mas. Iya, aku paham. Satu persatu, ya. Kita konsentrasi dulu untuk kesembuhannya Bu Masito. Ini kondisinya masih kritis. Iya, aku juga nggak menutup mata kalau Bu Ito itu sekarang lagi sakit dan kritis. Tapi aku mau Alesa itu ketika dia datang, kita langsung tes DNA, Mas. Aku nggak mau nanti Alesa itu hilang dan kita susah juga nyari dia. Ya Allah, bagaimana ini? Kalau aku ketahuan Bu Sandra dan Tuan Doni, pasti aku langsung diminta tes DNA. Tapi kalau aku sembunyi,
aku gak bisa ketemu nenek. Padahal kan nenek lagi kritis. Lebih baik aku pergi aja daripada dites DNA. Nanti jadi kebongkar rahasia ibu kalau aku anak kandungnya Ibu Rani. Gimana kalau ternyata Allah mau jemput nenek? Itu artinya aku gak akan ketemu lagi sama nenek. Nenek kok ngomong gitu? Nenek ngomong gitu kayak nenek mau pergi jauh. Nenek mau ninggalin Alesa. Nenek gak akan ninggalin Alesa. Tapi umur manusia gak ada yang tahu Alesa. Allah sudah menentukan jatah hidup manusia. Kalau memang sudah waktunya Allah memanggil, gak ada yang bisa nolak Alesa. Aku harus ketemu nenek. Jangan sampai aku nyesel karena gak bisa nemenin nenek saat nenek lagi kritis. Aku gak peduli dilihat Bu Sandra sama Tuan Doni. Pokoknya aku harus ketemu nenek sekarang juga. Kamu tuh ngapain sih masih berkeliaran di sini? Aku mau ketemu sama nenek, jadi tolong lepasin. Nenek kamu itu ada di ICU. Dan di depan ICU itu ada Tuan Doni dan Sandra. Kamu mau mereka itu ngeliat kamu? Aku gak peduli sama Bu Sandra dan Tuan Doni. Aku mau lihat keadaan nenek. Aku mau merawat nenek. Aku gak mungkin biarin nenek sendirian. Aku sayang sama nenek. Aku mau merawat nenek sampai sembuh. Gak mau kehilangan nenek. Cuma nenek satu-satunya yang Alisa punya di dunia ini. Gitu. Jadi cuma nenek kamu satu-satunya yang kamu miliki di dunia ini. Kamu dengerin. Kalau sampai Sandra dan Tuan Doni ngeliat kamu, kita berdua itu akan dites DNA. Dan itu akan membuktikan kalau kita itu adalah ibu dan anak. Itu yang kamu mau. Mereka tahu, iya. Maaf, Bu. Tapi aku udah pasrah soal itu. Aku juga sebenarnya gak mau dites DNA. Tapi aku mau lihat nenek. Aku sayang sama nenek. Cuma nenek yang sayang sama aku. Gak terhitung betapa besarnya kebaikan nenek pada aku. Gimana kalau ini saat-saat terakhir nenek dan aku gak deket nenek. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau sampai kita dites DNA dan ujung-ujungnya ketahuan kalau kita adalah ibu dan anak, Tuan Doni pasti akan menceraikan aku. Terus kalau misalkan aku udah gak jadi istri Tuan Doni lagi, dari mana aku dapat biaya untuk bayarin semua pengobatan nenek kamu? Aku selama ini masih bertahan jadi istri Tuan Doni. Karena aku mau bayar semua pengobatan nenek kamu. Kamu sanggup bayar biaya rumah sakit Dewa itu? Kamu juga mau kan nenek kamu itu sembuh? Aku gak mau nenek pergi ninggalin aku. Aku mau nenek sembuh. Kalau gitu kamu harus pergi jauh. Jangan sampai Sandra dan Tuan Doni itu ngelihat kamu. Dan satu lagi, kamu juga harus mikir, kalau sampai Tuan Doni itu menceraikan saya, hidupnya Nathan itu akan hancur. Nathan gak akan punya ibu. Apa kamu mau lihat Nathan menderita kayak gitu? Kalau kamu memang sayang sama Nathan, sayang sama nenek kamu, tolong dengerin omongan saya, Alicia. Kamu harus pergi jauh. Karena kamu pembawa kesialan dalam hidup kamu.
Dulu waktu di kampus, kamu udah bikin hidup saya hancur. Gara-gara mengandung kamu. Saya menikah dengan orang yang tidak mencintai saya. Dan hidup saya selesai. Dan gara-gara kamu juga. Bapak saya itu jadi meninggal. Saya sempat sangat bahagia ketika saya ke kota. Saya ninggalin kamu. Hidup saya, Tuan Doli dan Nathan itu sangat bahagia. Tapi ketika kamu kembali dalam hidup saya kembali hancur. Rumah tangga saya sama Tuan Doni itu udah gak bahagia lagi sekarang. Dan sekarang, Wak Ito itu sakit juga awalnya gara-gara kamu. Gara-gara ngurusin kamu. Karena kamu selalu aja bikin masalah. Sampai bikin nenek kamu itu jantungan dan sakit-sakitan kayak sekarang. Dulu kamu udah bikin bapak saya meninggal. Apa sekarang kamu juga mau bikin Wak Ito meninggal? Enggak, aku mau bikin nenek meninggal. Aku sayang sama nenek. Kalau kamu beneran sayang sama nenek kamu harus nurutin semua kata saya. Kamu harus pergi sejauh mungkin. Biar aku yang ngurusin itu. Aku pastikan hidup aku dan Wak itu akan bahagia tanpa kamu, Alicia. Karena kamu adalah malapetaka buat hidup kamu. Yang bikin hidup aku dan Wak itu selalu terus-terusan kena musibah. Sekarang semua pilihan ada di kamu. Kamu mau menyelamatkan nenek kamu? Atau sebaliknya? Aku akan turutin apa kata ibu. Aku akan pergi jauh. Bagus. Keputusan kamu udah bikin saya percaya. Kalau kamu beneran sayang sama nenek kamu. Tapi sebelum aku pergi, aku mau ketemu sama nenek untuk terakhir kalinya.